semacam ngabuburit ya. Jadi kita slow aja, santai aja. Jadi kemarin Bapaknya bahasnya tentang panel data ya? Ya, Panel Kak, data bahas sebenarnya tentang fixed effect sama satu lagi apa? random effect. Random Oh effect. iya, random. Oke, ya. Jadi permodelan panel itu sebenarnya ada balance, ada non balance ya. Balance panel itu ya datanya lengkap gitu, nggak ada bolong-bolong. Nah, kalau unbalance itu datanya ada yang bolong-bolong. Nah, tapi gini deh, kalau kalian belajar panel data, eh, nanti akan lebih dalam ya ketika kalian ngambil cross sectional CSPD ya. Nah, di situ apa ya, kalian jadi panel itu nggak hanya panel di individu gitu. Jadi panel itu ada panel panel memang murni datanya itu panel, ada panel yang sintetis gitu. Jadi kayak bagaikan beras gitu kan. Beras ada yang memang murni itu beras, ada yang sintetis. Panel data pun juga kayak gitu. Jadi panelnya itu dibuat-buat. Ada kayak gitu. Jadi awalnya kita asumsikan data itu tuh cross section gitu. Kayak misal Susenas, DHS. Nah, itu tuh cross section. Datanya cuma satu waktu. Cuman banyak individu. Nah, tapi dia mengadakan survei lagi. Tapi individunya beda. Kalau panel kan individunya sama. Nah, tapi kalau ini individunya beda. Nah, karena dia ingin melihat pola panel yang balance, pola panel yang nggak bolong-bolong tadi, jadi 2016 ada, 2017 ada individunya, 2018 ada individunya, dan lengkap. Nah, dia memakainya itu analisisnya cohort. Individu observasinya diubah menjadi cohort usia. Jadi usia 2 sampai misal 2 sampai 5, 5 sampai 10 kayak gitu. Jadi itu yang dijadikan sebagai satu individu. Nah, itu namanya panel statis. Sorry ya. Statis sorry, panel itu nih, panel apa namanya? Pseudo panel. Panelnya panel buatan gitu. Nah, itu bisa nanti kalian pelajari di cross section sama impact evaluation kalau kalian pengen mengambil panel data secara mendalam ya. Oke, materi kali ini kita akan membahas tentang spesifikasi model. Ini penting banget ya bagi kita untuk memahami spesifikasi model itu, karena jangan sampai model yang kita hasilkan dari hasil regresi yang kita pakai itu ternyata dia punya permasalahan, kita salah memilih variabel yang kita gunakan. Kalau misal kita salah memilih variabel yang kita gunakan, nah implikasinya apa? Ya memang model itu signifikan, cuman apa namanya, mungkin ya kita memiliki variabel-variabel kontrol gitu ya, dan kita menginterpretasikan hasil yang mungkin sebenarnya nggak seharusnya model itu kayak gitu. Nah, cuman ini lebih ke arah apa sih namanya, menyempurnakan model yang kita pakai. Trennya sekarang spesifikasi model ini nggak terlalu nggak terlalu apa namanya, perhatikan. Cuman mereka tidak memperhatikan spesifikasi model karena mereka menggunakan permodelan yang mungkin lebih lebih efisiennya. Dia lihat satu variabel yang dijadikan sebagai fokus variabel, nanti akan dibahas. Nah ini, jadi ketika kita mempelajari spesifikasi model, ada namanya spesifikasi error juga. Nah, ada istilah namanya other fitting model. Ketika kita membuat sebuah model ya, nah, kita akan menghasilkan beberapa masalah ya, ketika ya mungkin hasilnya signifikan dan bagus model kita, tapi ternyata di balik bagus dan signifikan model kita terdapat masalah lain, kayak masalah underfitting, overfitting, wrong functional form, error measurement, incorrect error, sama asumsinya error itu tidak terdistribusi.
Nah, ini permasalahan ketika spesifikasi error. Nah, ketika spesifikasi error ini, jadi errornya yang kita perhatikan ya. Di sini underfitting itu kita hanya memasukkan 2 variabel. Padahal variabel aslinya itu adalah 3 variabel, variabel independennya. Jadi ini bagikan variabel yang benar. Asli ini katakan ini variabel asli yang benar ya, yang benar itu. Nah, tapi kita pakai 2 variabel aja. Nah, kasus yang seperti ini, kan ada variabel 3 yang signifikan tuh. Variabel 3 yang signifikan itu masuk ke dalam error yang kita miliki. Jadi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model kita, itu dijelaskan errornya ini. Nah, ketika errornya ini signifikan mempengaruhi X2, X1, dan Y, nah ini akan menjadi masalah. Nah, terus ada kejadian overfitting. Overfitting itu kayak gini. Kita model sebenarnya adalah 3. Kita masukkan 1 variabel lagi. Ketika kita masukkan 1 variabel X4 ini, nah pada akhirnya X4 ini dia punya masalah lain. Masalahnya mungkin dia punya korelasi terhadap X3, X2, dan X1. Sehingga model ini overfitting. Model aslinya tuh sebenarnya kita bisa menjelaskan hanya 3 aja. Tapi karena kita kelebihan menambahkan variabel independennya, jadinya overfitting yang terjadi. Nah, permasalahan underfitting sama overfitting ini nggak hanya dialami oleh ekonometrikan ya. Jadi di data scientist juga demikian. Data scientist sebenarnya dia tuh bikin model juga deh, sama kayak kita. Kita juga bikin model, mereka juga bikin model. Cuman bedanya mereka modelnya itu diaplikasikan ke kehidupan nyata, sehingga kita bisa pakai model itu untuk memprediksi sesuatu. Ini sebenarnya juga bisa untuk memprediksi sesuatu, tapi sebagian besar penelitian anak ekonomi kan kita hanya menjelaskan fenomena yang akan terjadi, fenomena yang terjadi di masyarakat, kayak gitu. Nah, terus permasalahan ketiga itu wrong functional form. Wrong functional form ini tuh kita misal punya variabel cost gitu ya. Nah, setelah kita punya variabel cost, kemudian kita kan bisa melihat turunan dari cost-nya itu kan. Cost-nya itu diturunin jadinya marginal cost kan. Nah, padahal marginal cost itu kan sebenarnya selisih turunan pertama dari cost kan. Ya nggak? Kalau kalian masih ingat di PE atau mikroekonomi. Nah, itu kan turunan pertama dari cost kan marginal cost, ya nggak? Nah, variabelnya udah marginal cost, tapi di logaritma natural. Jadi dibikin model Linlog. Loglin apa Linlog? Nah, itulah pokoknya itu. Nah, sehingga kita bingung interpretasinya gimana ini. Kalau kenaikan, ini udah marginal cost. Nah, kalau presentase, gimana presentase? Wong ini marginal cost. Nah, jadinya kita membuat definisi variabelnya, mentransformasi variabel kayak gini. Itu terjadi wrong, terjadi kesalahan. Nah, terus yang keempat itu error measurement. Error measurement ini kayak gini. Ini bisa terjadi di semua variabel, semua estimasi yang kita pakai ya. Jadi kayak misal nih, aku punya variabel income gitu ya. Nah, di variabel yang benar, income-nya itu menggunakan satuan income per bulan. Nah, ternyata model kalian, income-nya yang kalian pakai itu menggunakan income per hari. Nah, ya kenapa itu income per hari itu susah ya, susah untuk di-capture ya, karena ya nggak semua profesi itu punya pendapatan per hari gitu. Jadi beda-beda kan. Nah, makanya income-nya itu per bulan. Nah, regresi kalian menggunakan variabel income itu per bulan. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, kita per hari ya, per hari. Regresi kalian menggunakan variabel independent income itu per hari. Sehingga kita akan menjadi error measurement.
error measurement ini itu sering terjadi ketika kita membuat membuat variabel yang dimana variabelnya itu tuh kayak kita mencoba untuk memvaluekan variabel itu. Kayak misal nih religiusitas gitu ya. Religiusitas yang kita kenal biasanya kita memakainya ya udah pakai ordinal aja. Religiusitas mungkin 0 itu tidak religius, kurang religius, sangat religius kayak gitu. Mungkin 3 kategori kayak gitu. Nah, terus ada yang memvaluekan religiusitas yang lain. Mungkin dia pakai indeks religiusitas. Nah, variabel-variabel yang kita bikin yang tanpa didasari dengan teori sebelumnya, kemungkinan terjadi error measurement itu sangat gede. Error measurement ini terus terjadi ya. Nah, dan ini bisa diselesaikan menggunakan model kayak IV, kayak model VAR, model yang pokoknya model-model yang mungkin lebih dalam ya daripada OLS biasa. Nah, yang kelima ini incorrect error term specification. Jadi dia justru model yang kita lihat. Ini kan model yang kita lihat, ternyata diinteraksikan dengan error modelnya. Mungkin error variabel lain. Nah, sehingga semua variabel ini mengandung error, dan ini jarang terjadi ya model yang seperti ini. Nah, terus normal distribusi pada error tidak terpenuhi. Nah, itu juga terjadi permasalahan spesifikasi error. Nah, konsekuensinya apa sih spesifikasi error itu? Pertama underfitting dulu ya. Underfitting itu tadi variabel independen satunya lagi itu dihilangin. Padahal variabel aslinya itu ada variabel tambahan X3. Ternyata X3 itu dibuang. Nah, sehingga X3 ini berkorelasi dengan variabel yang ada di model. Misalnya X2 akan membuat variabel menjadi bias dan tidak konsisten. Jadi dia masuk ke errornya ini berkorelasi sama yang lain ya, tadi. Terus variasi errornya tidak terduga dengan tepat. Jadi ini terdapat masalah hetero. Kalau kita punya spesifikasi model seperti ini, terus ada masalah hetero, wah itu tambah parah gitu loh. Jadi sehingga specification error itu harus kita treatment dengan baik ya. Terus confidence interval akan misleading dari nilai aslinya. Maksudnya confidence interval ini beta yang kita hasilkan. Jadi beta yang kita hasilkan itu ada limit sama uppernya. Limit sama uppernya itu kalau kita ya udah pakai spesifikasi model yang ada cuman 2 doang. Nah, terjadi underfitting. Itu akan bisa melebihi dari confidence interval. Jadi confidence interval di populasi itu kayak gimana? Misal nggak sampai banyak-banyak, ternyata setelah kalian regresi terus confidence intervalnya menjadi banyak. Jadi nggak tepat lah kita confidence intervalnya. Terus nomor 4 itu konsekuensinya jika digunakan untuk forecasting hasilnya ya nggak bisa dipercaya, soalnya modelnya hanya 2 variabel dan mungkin beta yang kita R square-nya yang kita hasilkan mungkin rendah. Nah, pada akhirnya model itu nggak bisa untuk memprediksi. Nah, ini ketika model Anda dirumuskan dari sebuah teori yang relevan, jangan menghilangkan satu variabel pun dari model tersebut. Ini tipsnya ketika kalian bisa terhindar dari underfitting model. Tapi lihat juga ya model paper sebelumnya itu udah dia terbebas dari spesifikasi error juga nggak? Maksudnya terbebas dari underfitting juga nggak? Nah, tapi kalau misal dia terbebas dari underfitting, ya udah kita rujuk gitu. Tapi kalau misal dia ada masalah, ya kita mungkin pakai rujukan lain. Oke.
Yang kedua tadi masalah overfitting ya. Jadi masalah overfitting tadi kita menambahkan variabel independen lain. Sebenarnya variabel ini tuh nggak ada di model aslinya. Model aslinya itu gini. Model yang memang itu memang itu yang benar gitu. Jadi model yang ada di populasi untuk menjelaskan variabel Y-nya itu kita hanya membutuhkan variabel hanya 3 aja. Kita malah menambahkan variabel lain di dalam sini. Sehingga apa yang terjadi? Beta 4 ini karena dia bukan merupakan variabel yang pada model sesungguhnya, maka beta 4 ini tidak signifikan. Bisa jadi model ini nggak signifikan. Karena beta 4 ini tidak signifikan, maka tidak ada pelanggaran asumsi OLS. Karena tadi ya, karena dia tidak signifikan, ya dia nggak ada pelanggaran asumsi OLS. Tapi estimator OLS-nya tetap unbiased dan konsisten. Nah, jadi khawatirnya model yang kita miliki ini tuh punya korelasi, variabel yang kita miliki ini, dia punya korelasi dengan variabel lain. Misal korelasi dengan X3, X2, bahkan Y1, YI. Nah, kalau YI kan nggak masalah ya, memang itu yang kita cari. Tapi kalau berkorelasi dengan yang lain, ya udah dia punya punya konsekuensi multi-call tadi yang udah kita bahas sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Kemudian confidence interval sama hipotesis ini tetap valid. Jadi nggak masalah overfitting itu. Nah, tapi ini yang terjadi ini, variasi dari koefisien akan lebih besar daripada estimator yang benar. Jadi, koefisien misal beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Ini tuh bisa jadi akan lebih besar gitu ketika kita melibatkan variabel X4. Jadi terlalu overfitting, terlalu banyak. Ini overfitting model ya. Jadi ada istilah overfitting model, ada istilah underestimate, ada istilah overestimate. Overestimate atau underestimate itu kita lihat di parameternya. Kita lihat di koefisiennya. Nah, itu underestimate, overestimate. Kalau overfitting model atau underfitting model, kita lihat dari keseluruhan modelnya. Nah, ini istilahnya sama ya. Kalau overestimate ya berarti koefisiennya saja, kalau overfitting model ya berarti variabel independennya. Oke, terus jika ternyata X3 berkorelasi dengan X4 maka muncul masalah multi-call tadi yang kita udah jelaskan. Nah, ini tipsnya. Ketika model yang kita rumuskan itu sesuai sama teori yang relevan, ya jangan hilangkan. Jangan menambahkan model tersebut. Jadi kalau kita menambahkan ya terjadi overfitting. Kalau bisa, kalau misal kita pengen penting banget nih menjelaskan variabel X4 untuk regresi terhadap Y1, ya udah kita bikin variabel baru, kita bikin model baru yang mungkin berbeda dengan itu. Nah, cuman nanti akan ada dampak lain. Nah, nanti kita bahas setelah ini. Nah, ini gimana sih cara mendeteksi specification error? Jadi overfitting sama underfitting yang tadi. Nah, kita bisa memakai uji t-test sama f-test ya. Kalau dia signifikan berarti modelnya itu bagus. Kalau dia nggak signifikan ya berarti jelek. F-test secara global ya, overall. Ini tapi kalau ini langkah pertama ini secara secara umum, general. Maksudnya ternyata signifikan itu masih kurang gitu loh. Ternyata variabel yang kita udah asumsikan itu signifikan, kita berikan itu signifikan gitu loh. Kita justifikasi itu signifikan. Ternyata muncul masalah baru. Ternyata ada masalah kayak misal data mining ini. Data mining ini istilah ketika kita memasukkan variabel independen dan kita memasukkannya itu cara coba-coba memulai satu variabel ini.
ditambah signifikan atau enggak, kalau enggak dibuang, ditambah lagi signifikan atau enggak, kalau enggak dibuang. Nah, seperti itu. Dan kita memakai model-model variabel yang signifikan semua. Ini disebut dengan data mining atau regression fishing. Nah, regression fishing ini itu ini bahaya ya. Karena gini, ternyata ketika kita meregresikan semua yang signifikan, ya kita nggak tahu yang real itu gimana. Makanya efek nominal and real level signifikan ini sangat kelihatan ya ketika kita menggunakan model yang ternyata di situ ada permasalahan phishing model. Ya, signifikansinya yang sebenarnya misal 5%, ternyata yang terjadi justru malah melebihi atau yang terjadi justru malah mengurangi signifikansinya. Nah, makanya ini sangat berbahaya. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian mencoba satu variabel itu signifikan atau enggak, itu jangan lihat signifikansinya, tapi lihat ya itu signifikansi salah satu ya, cuman lihat juga tandanya parameternya. Kalau parameternya kelihatan, oh ternyata dia justru merubah signifikansi variabel lain. Nah, berarti variabel itu ada multi-call sama variabel yang kita pakai. Nah, percobaan satu persatu itu nggak masalah. Yang menjadi masalah, kita hanya memasukkan variabel semuanya itu yang signifikan. Padahal aslinya ada variabel lain yang nggak signifikan, yang nggak dimasukkan ke dalam model, yang nggak terjelaskan di dalam model. Nah, ini disebut dengan ini disebut dengan data mining. Pokoknya ada hal yang mungkin dia tuh sebenarnya nggak bisa menjelaskan, cuman terjelaskan di model. Terlalu banyak model yang terjelaskan yang signifikan. Nah, terus gimana cara mendeteksi spesifikasi error? Nah, ini kita menggunakan variabel menggunakan grafis itu juga udah cukup. Jadi ketika errornya ini memiliki korelasi terhadap output, maksudnya memiliki pola korelasi, ya kuadratik atau linear. Nah, jadi model yang seperti ini, jadi kita punya regresi nih, terus kita predik errornya. Errornya ternyata punya pattern, punya pola terhadap variabel Y. Nah, kita perlu hati-hati dengan pola yang seperti itu. Karena gini, nanti akan ada spesifikasi error. Soalnya error yang seperti itu tuh mungkin, wah ini terjadi errornya ini nggak baik lagi. Errornya itu mungkin ya nakal gitu loh. Nah, makanya kita harus berhati-hati dengan error yang seperti itu. Jadi error itu ada yang baik, ada yang buruk gitu. Error yang baik itu ya white noise yang sudah kita pelajari, yang asumsi OLS dari errornya itu terpenuhi. Nah, berarti errornya itu error baik. Nah, terus kemudian ada metode lain itu Durbin-Waston. Ini biasa yang kita kenal dengan uji autocall-nya ya. Nah, ini regresinya OLS mengambil nilai error, kemudian ini caranya ya. Terus predik error, kemudian urutkan residualnya dari mulai terkecil sampai terbesar. Kemudian memasukkan rumus d-test. Nah, ketika d-test ini d-trend test. Nah, ini signifikan berarti dia ada kesalahan spesifikasi model. Nah, yang ketiga ini Lagrange multiplier. Lagrange multiplier ini dia memasukkan variabel ya. Ketika dimasukkan variabel, ternyata dia ada masalah. Ternyata dia signifikan. Nah, nanti kita bisa mendeteksi Lagrange multiplier ini. Nah, cuman LM ini jarang dipakai untuk mengidentifikasi spesifikasi error. Biasanya Lagrange multiplier ini sering dipakai ketika menguji model mana yang paling bagus. Maksudnya paling bagus di data panel. Kalau kalian pelajari data panel, nah
ketika kalian memilih apakah model yang bagus itu full panel atau random effect panel, nah itu menggunakan Lagrange multiplier. Nah, cara mendeteksi yang lain itu menggunakan Ramsey regression. Ramsey regression ini sederhananya gini. Jadi misal variabel YI adalah cost gitu ya. X1 ini adalah output. Nah, ini diregresi biasa. Setelah diregresi biasa, Y-nya ini membuat variabel baru Y kuadrat. Dikuadratin. Jadi Y-nya ini dikuadratin. Nah, kuadrat kedua dimasukkan ke dalam model ini. Jadi nanti akan tambah Y kuadrat 1, tambah lagi Y kuadrat 3. Ketika dia memasukkan model kuadratik tadi ke dalam model dan ternyata f-testnya itu berubah, semula itu nggak signifikan menjadi signifikan, nah itu berarti dia ada misspesifikasi model. Jadi R-square-nya signifikan dan f-testnya juga signifikan, maka dia akan misspesifikasi. Nah ini tahapannya tadi. Tahapannya awalnya Y-nya itu regresi biasa, kemudian Y-nya ini dikuadratkan, dimasukkan ke dalam model. Setelah dikuadratkan, nah dikuadratkan kedua, kuadrat 2 sama kuadrat 3, kemudian diregresikan kepada YI, dan ketika f-testnya ini berubah, R-square-nya ini kan new ini model yang satu variabel, terus out ini tambahan 2 variabel, f-nya ini berubah dan signifikan, itu terjadi spesifikasi model, misspesifikasi. Nah ini ilustrasinya ya, ini model awalnya ini, kemudian ditambahin variabel kuadrat dari predik dari ini ya, dari YI, dikuadratkan, kemudian dikuadratkan ketiga juga, dan di sini signifikan semua, R-square-nya bertambah, ketika bertambah, F-nya juga bertambah dan menjadi signifikan penambahannya itu. Nah, makanya dia ada misspesifikasi model. Nah, terus ada masalah lain ya. Masalah lain itu kayak gini. Ketika kita mencoba regresi gitu ya, kita punya data, kita regresinya datangnya dari data gitu ya, tanpa didasari sama teori. Ya udah kita coba satu-satu modelnya. Kita mencoba model 1 seperti ini, kemudian model 2 seperti ini. Yang paling lama ya, yang paling lama ketika kalian membuat misspesifikasi model ya kalian harus coba-coba. Nah, setelah kalian coba-coba, ternyata ada model yang mungkin kalian anggap itu modelnya sesuai sama penelitian kalian. Kalian anggap itu modelnya itu bagus. Nah, itu kayak gimana sih? Itu cara mengidentifikasi model yang bagus itu kayak gimana? Terus model yang lain, oh ini kurang bagus, oh ini harus diperhatikan lagi. Nah, itu kalian perlu mempelajari nested sama non-nested model. Nah, apa sih yang disebut dengan nested model? Ketika kita menggunakan variabel ini, ya, X1, X2, X3, X4, kemudian kita punya model B lagi, untuk menjelaskan Y hanya cukup untuk menggunakan 2 model. Nah, ternyata hasil temuan kalian X3 dan X4 itu nggak signifikan. X3 dan X4 itu nggak signifikan, dan X2 dan X1 ini signifikan, dan ini sama hasilnya. Cuman X3 sama X4 ini nggak signifikan. Nah, ini disebut dengan kejadian nested model. Nah, ada kalanya kita justru sebaliknya, non-nested model. Non-nested model itu gini, kita udah punya variabel ini untuk menjelaskan Y1, YI ya. Kita punya variabel X1, kemudian kita punya variabel X2, dan ketika kita menambahkan variabel lain, ya kita cukup membuat membuat model baru, mungkin Z1 dan juga Z2. Nah, ini dimasukkan ke dalam model kalian. Nah, ini modelnya berbeda kan? Model C ini berbeda dengan model D, tapi independennya tetap sama.
dan model D ini berbeda sama E. Nah, model yang seperti ini disebut dengan non-nested model. Nah, ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Ya mungkin kita salah pilih ya, salah pilih memakai model yang mana sih yang bagus, memakai model mana sih yang paling yang mungkin nggak jelek, mungkin ada yang jelek juga gitu. Nah, itu dengan salah satunya itu dengan discriminant approach. Sebenarnya discriminant approach itu hanya melihat, ya udah kita lihat aja R square-nya kayak gimana. Ketika R square atau adjusted R square ya. Ini bedanya apa? Bedanya R square itu kalau ditambahin variabel independen ya, maka R square-nya akan bertambah. Tapi adjusted R square ketika kita menambahkan variabel independen, ya dia nggak berubah signifikan banget gitu. Dia hanya berubah tapi ya berubahnya sedikit banget gitu efeknya. Nah, ini kita bisa dijadikan sebagai indikator ya untuk melihat model yang non-nested model atau nested model. Nah, kita juga bisa memakai indikator lain dari model. Nah, kita bisa memakai model IIC atau Archaic Information Criteria, ada SIC itu Skeward Information Criteria. Lihat, jadi setiap model itu akan menghasilkan ini AIC sama CIC. Nah, lihat model yang memiliki AIC atau CIC itu yang kecil. Nah, di sini nggak hanya ini ya, ada BIC, ada AIC, ada apa ya, satu lagi aku lupa. Pokoknya terakhirnya IC lah, Information Criterion lah. Nah, itu tuh cari model yang paling kecil. Kalau adjusted R square, cari model yang paling besar, paling yang banyak. Tapi kalau AIC, BIC, cari model yang paling kecil. Nah, kayak gitu. Jadi gampangnya kayak gitu ya. Nah, terus ada indikator lain, mungkin indikator Darwin-Waston-nya. Darwin-Waston-nya gimana? Dia mendekati angka 2 atau enggak? Nah, ketika dia mendekati angka 2, ya berarti udah bagus, nggak ada korelasi. Ketika dia kalau mendekati itu bagus ya. Ketika dia lebih kecil atau lebih besar, mendekati angka 4, nah berarti itu ada indikasi dia terjadi autocall. Nah, itu juga salah satu metode untuk melihat ketika kita bingung ya, mana sih model yang bisa kita pakai. Nah, itu kita bisa memakai itu. Nah, kemudian ada namanya discerning approach. Discerning approach ini sebenarnya kita memakai percobaan. Jadi gini, awalnya kita regresikan Y ini gitu ya. Kita regresi, kemudian ini Y ini dijelaskan dengan variabel Z1, Z2, kemudian Y ini juga dijelaskan X1, X2. Nah, kemudian variabel dari hasilnya ini, YID ini, itu dimasukkan ke model baru, model di Jadi Y yang kita hasilkan ini dipredikkan, setelah dipredik, kemudian modelnya ini yang C ini dimasukkan ke dalam D, yang D dimasukkan ke dalam C, sehingga kita bisa menulis modelnya seperti ini. Jadi model yang C ini sebenarnya kan dia YI ini dilihat dampaknya. Ketika dia ini ya, jika model C adalah model yang tepat, maka pengaruh dari model D ini ya, model D ini jika dimasukkan ke dalam model C, maka pengaruhnya tidak ada. Signifikansinya di sini nggak ada. Di sini ketika kita memasukkan variabel C atau D. Tapi sebaliknya, kalau misal dia signifikan berdampak, nah berarti dia ada masalah di situ. Berarti Y yang kita hasilkan kedua model ini ya kita harus memilih salah satu. Nah, ini menggunakan percobaan-percobaannya. Nah, sebenarnya kalau kita tabulasikan ya beta 3 ini ya, ini keputusan yang kita ambil ya ketika kita memakai metode ini ya. Ketika beta 3 ini signifikan, ini ya reject H0, ini dan reject H0, kemudian alpha 3 ini
ini with alpha 3. Nah, ini reject H0 atau reject H0. Nah, keputusannya ketika dia tidak reject H0 dan di beta 3 juga tidak reject H0. Nah, berarti kita bisa memilih keduanya C dan D. Hasil percobaannya ini ketika nggak signifikan keduanya, maksudnya dimasukkan ke model C nggak signifikan, terus dimasukkan ke model D nggak signifikan juga. Nah, berarti kita bisa memakai kedua model ini ditampilkan ke dalam regresi kalian. Nah, terus yang keputusan yang kedua itu bisa accept C itu ketika dia alpha 3-nya itu dia do not reject, nggak signifikan. Kemudian beta 3-nya signifikan. Nah, berarti kita memilihnya adalah model C aja. Nah, cuman di sini kalian harus percobaan ya. Percobaannya tadi kalian meng-crosskan variabel dependent yang kalian miliki ke model lain. Nah, ketika signifikan ya udah, berarti itu yang saya pilih. Ketika nggak signifikan, wah berarti itu jangan dipilih. Pokoknya kalau memiliki impact, nah itu yang model yang kita pilih. Tapi kalau keduanya signifikan, ya udah, dua-duanya dimasukkan ke dalam model gitu. Nah, sebenarnya cara lain yang bisa kita pakai ya ketika kita terjadi masalah tadi underestimate, under apa tadi? Underfitting sama overfitting, terus masalah spesifikasi error, terus masalah nested model, itu memakai kita fokus di satu variabel independen yang kita miliki. Fokus apakah regresinya itu signifikan atau enggak. Nah, ketika hasil regresinya itu signifikan di variabel yang kita temukan, di variabel yang kita jelaskan variabel utamanya, ya udah di keep aja. Itu yang harus kalian perhatikan, itu yang harus kalian lihat gitu. Ketika kalian menambahkan variabel independen lainnya, terus ternyata itu mengganggu variabel yang kalian variabel utama yang kalian teliti. Misal variabel utama adalah U, misal U1 gitu ya. Terus variabel kontrolnya X1 dengan X2 gitu. Nah, U1 kalian pastikan dia signifikan terus dan dia konsisten ketika ditambahin variabel kontrol lainnya. Nah, itu pokoknya penelitian-penelitian yang dia nggak determinan ya. Kalau penelitian determinan ya kalian harus benar-benar peduli dengan spesifikasi model. Karena ya kalian nggak jelas mana sih variabel yang kalian jelaskan, fokus utamanya itu mana. Nah, beda kalau variabel model yang sifatnya itu kayak gini, hubungan antara variabel X dengan Y gitu. Nah, itu kan hanya satu variabel utama kan yang kalian jelaskan di paper kalian. Nah, itu lebih memudahkan kalian gitu daripada determinan. Nah, makanya penelitian determinan itu sekarang ini ya itu semakin dihindari. Maksudnya ya karena tadi kesulitan spesifikasi model, kesulitan underestimate, underfitting model kayak gimana, overfitting model kayak gimana. Nah, seperti itu. Nah, terus metode lain menggunakan impact evaluation. Sebenarnya impact evaluation itu juga dia sebenarnya fokus gitu. Ketika meneliti satu variabel independen, ya udah itu yang dilihat dia signifikan atau enggak dengan berbagai model. Jadi gini, ketika kalian membuat penelitian, itu kalau bisa tipsnya itu gini, kalian menggunakan robustness check. Robustness check itu kayak gimana? Robustness check ini enggak satu regresi terus koma robust di stata. Nah, itu dia hanya memperbaiki standar error yang kalian miliki. Nah, robustness check itu kayak gimana? Robustness check itu kayak gini. Kalian meneliti satu topik penelitian. Satu fokus penelitian. Misal variabel X dengan Y, tapi menggunakan berbagai macam model. Kalian menggunakan model OLS, kalian menggunakan model panel data random effect, atau kalian memakai model fixed effect, terus mungkin
kalian menggunakan model IV, instrumental variable, terus mungkin ya kalian menggunakan PSM, propensity score matching, atau regression discontinuity. Nah, itu metode-metode itu sebenarnya dipakai untuk robustness check. Hasilnya konsisten nggak gitu. Ketika hasilnya itu nggak konsisten, misal aku menggunakan aku menggunakan metode OLS itu signifikan, terus menggunakan random effect nggak signifikan, terus menggunakan fixed effect nggak signifikan juga, terus menggunakan PSM signifikan, terus menggunakan IV signifikan. Nah, kayak gitu berarti dia nggak reliable modelnya. Nah, kalian harus perhatikan juga, kalian harus perlu oh berarti ini ada kesalahan. Nah, beda kalau konsisten hasilnya, signifikan semua, dan angkanya juga gak jauh-jauh. Nah, itu disebut dengan robustness check. Jadi kalian menjelaskan satu topik penelitian dengan berbagai macam model, dengan berbagai macam metode, sehingga itu akan menguatkan penelitian kalian bahwa bener loh X ini tuh mempengaruhi Y, bukan Y ini dipengaruhi oleh variabel lain. Kayak gitu. Itu robustness check. Nah, ini sebelum masuk ke, mungkin kalau kalian tertarik di CSPD ya, CSPD nanti akan pelajari nonlinear regression model. Nah, ini pengantarnya aja ya. Jadi model di dunia ini itu nggak hanya melulu tentang linear. Jadi ada model yang nonlinear ternyata. Model yang memang itu diambil dari nonlinear model. Misal ini ya, intrinsic linear. Ini ada dua ya, ada dua bentuk model yang nonlinear. Ada yang intrinsik. Sebenarnya ketika kita lihat regresinya ini tuh linear. Nah, kebalik ya. Sebenarnya variabel yang kita lihat ini kan linear. Ini kan ini non-linear ya. Non-linear. Nah, cuman di sini sebenarnya itu menjelaskan variabel yang linear. Beta 1 ditambah beta 2 X ditambah O. Nah, tapi kita lihat di sini secara intrinsik ya dia nggak linear. Nah, ini variabel ini, model seperti ini itu ada logit, ada probit. Kalau nggak salah ini model probit deh kalau nggak salah. Nah, ini sebenarnya model non-linear tapi menjelaskan variabel yang linear. Kayak gitu. Itu disebut dengan intrinsically linear. Nah, ada yang intrinsically non-linear. Memang dia benar-benar nggak linear gitu. Beta yang kita hasilkan, beta yang itu memang nggak linear. Modelnya seperti ini. Jadi betanya ini sebenarnya dia pangkat 3 untuk ketika diregresikan terhadap Y. Nah, ini disebut dengan nonlinear. Intrinsically nonlinear. Nah, caranya gimana ya? Ya, untuk menentukan variabel itu linear atau enggak, ya trial and error. Ini cara yang paling mudah ya. Misal kalian ingin menjelaskan apakah konsep itu ya, konsepnya siapa namanya? Apa sih yang saya lupa. Jadi ekonomi sama ketimpangan gitu ya. Jadi dia ingin menjelaskan adanya hubungan non-linear. Jadi awal mula dari perekonomian sebuah negara itu pasti akan meningkatkan ketimpangan. Nah, nanti akan pada titik tertentu ketimpangannya itu akan konstan sehingga akan menurunkan ketimpangan lagi. Jadi fungsinya nanti akan nonlinear, dia kuadratik gitu. Nah, apa sih Kuznets? Nah, teorinya Kuznets. Nah, misal kalian pengen membuat model tadi, Kuznets model apakah terjadi di Indonesia atau enggak gitu. Nah, itu ya kalian mencoba satu persatu. Jadi pertama economic growth-nya itu pakai biasa, maksudnya diregresikan biasa. Nah, terus kedua kalian coba membuat variabel baru, kalian kuadratkan sehingga dia signifikan atau enggak. Nah, itu. Nah, ketika dia signifikan, oh berarti dia ada hubungan nonlinear model. Nah, ini dengan cara kedua itu dengan direct optimization atau method steepness
Descent. Ini saya juga nggak begitu mendalami tentang model ini direct optimization. Ini maksudnya itu ya kita lihat optimasinya. Jadi mana yang paling maksimum signifikan, di titik mana yang paling maksimum, kayak optimisasi gitu loh. Nah cuman saya agak nggak begitu mendalami model 2 sama 3 ini, cara kedua dan 3 ini. Yang ketiga ini interaktif linear model. Ya kita memaksakan melinearkan model yang sifatnya itu non-linear. Ini ada namanya model metode Taylor Series Expansion. Terus hasil linear dapat point estimation OLS, nilai dugaan parameter awal. Melakukan readjusted. Nah ini algoritmanya pakai Gauss-Newton sama Newton-Raphson. Tapi ini jarang dipakai sih. Nah mungkin pertemuan kali ini itu aja. Jadi untuk apa namanya? Untuk percobaannya nanti kalian bisa mencoba sendiri menggunakan apa namanya? Menggunakan data-data yang sudah saya kasihkan ke kalian, yang udah kalian bisa belajar mandiri untuk membuat satu model lagi. Nah, satu model itu nanti dijadikan sebagai itu ya tugas akhirnya ya. Nanti akan saya kirimkan tugas akhirnya untuk UTS-nya nanti di pertemuan terakhir. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan. Halo, guys. Tugas Pascal maksudnya. Oh ya Kak. Nanti sebelum UTS kan kita ada pertemuan terakhir kan ya. Nah, nanti akan saya jelaskan tugas akhirnya kayak gimana. Oke, Pak. Jadi penting banget ya spesifikasi model ya, karena ya tadi kalian harus ketika kalian fokus penelitiannya itu adalah determinan. Ada pertanyaan dari sini sebelum saya akhiri? Oh ya, hari ini kita nggak ada apa praktek ya, karena ya memang teori materinya itu sebenarnya teori-teori saja. Mungkin ini materinya untuk tambahannya. Ini belum tentu materi ini itu masuk ke dalam UAS kalian, itu tergantung sama bapaknya. Soalnya setelah saya lihat ternyata bapaknya menggunakan materi yang beda dengan kelas lainnya kan. Nah jadi nanti dilihat juga apakah nanti tanyain sama bapaknya apakah UAS-nya itu sama dengan kelas lain atau enggak. Kalau kelas lain itu ya mempelajari tentang spesifikasi model ini, karena spesifikasi model itu sangat penting ya. Ini apa ya? Ini tuh berkaitan dengan kalian memilih variabel kontrol yang kalian regresi, kemudian berkaitan dengan apa ya, data yang kalian miliki sama research sebelumnya yang kalian miliki. Soalnya sebagian besar penelitian yang udah ada ya itu merujuk model penelitian sebelumnya gitu. Nah mungkin kalau menggunakan impact evaluation itu bisa beda, cuman ya nggak jauh-jauh beda dengan penelitian sebelumnya. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak dari sini? Nggak ada? Cukup Kak. Cukup? Oke. Ya kalau cukup Pak. Oke. Iya Kak, cukup. Kalau cukup silakan nanti praktek mandiri, karena ini udah jam-jam apa ya, jam-jam buat ngabuburit lah. Tinggal bentar lagi. Ya, selamat menaikkan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak.